Halo Rek, kembali kita pada acara milenial bertanya yang keempat dengan pembahasan belajar dari Cak Ji soal politik. Sebelumnya perkenalkan saya Iqbal Maulana dari GMNI Surabaya sebagai Wakabit Politik. Kebetulan saya hari ini bersama dengan Cak Ji secara langsung. Ya. Cacae Surabaya. Gimana, sehat Maulana? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat juga pagi hari ini. Oke. Jadi sesuai dengan tema kali ini, di mana kita akan belajar soal politik dari Cak Ji secara langsung. Untuk kita memulai podcast kali ini secara langsung, saya ingin bertanya bagaimana pengalaman atau cerita dari Cak Ji selama berkiprah di dunia politik. Ya. Ini pengalaman mulai awal atau sudah pada saat kita menjadi DPR atau menjadi wakil wali kota? Baiknya sih secara keseluruhan. Secara keseluruhan ya, mulai awal ya? Ya, biar rekan-rekan, kawan-kawan yang mendengarkan ini, yang melihat bisa jelas gitu. Biar tahu perjalanannya? Iya, betul. Sejarahnya seperti apa? Iya. Ya, jadi awalnya saya itu memang bukan seorang politik. Pada saat zaman kuliah, saya pun juga sebagai seorang aktivis, dan pada saat itu rame-ramenya demonstrasi untuk menurunkan Orde Baru. Dalam hal ini Presiden Soeharto. Kita ikut di sana. Meskipun saya sudah lulus di kuliah, tapi pergerakan saya di dunia demokrasi, saya terbawa di mana pada saat itu yang namanya Promek. Promek itu adalah PDI Promega. Saat saya menjadi kontraktor di interior, karena pekerjaan saya di tengah kota dan selalu melewati yang namanya asrama haji, disitulah timbul rasa keingintahuan saya terhadap apa yang terjadi di sana. Tiap pagi, siang maupun malam ramai terus orang. Nggak tahunya di sana itu ada namanya KLB, Kongres Luar Biasa, yang mana calonnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, dan itu didukung oleh rakyat. Singkat kata, setiap hari saya datang ke sana, ikut mendengarkan, ikut jagongan, ikut bisa merasakan hiruk pikuknya suasana yang ada di sana. Akhirnya tertariklah saya terjun di dunia politik. Saya mengikuti proses KLB meskipun saya di luar arena sebagai penggembira, karena rasa keinginan tahu saya tadi yang saya ceritakan. Tetapi singkat kata, bahwa rezim Orde Baru adalah rezim yang sangat kuat. Meskipun Ibu Megawati terpilih secara de facto sebagai Ketua Umum PDI, tapi tidak diakui oleh dengan pemerintahan Soeharto. Akhirnya terjadilah suatu kegaduhan di Indonesia ini, di mana rezim Soeharto, di mana-mana mahasiswa bergerak, rakyat bergerak, semuanya demo setiap hari terjadi, dan saya ikut, khususnya yang ada di kota Surabaya. Tetapi dengan hiruk pikuknya demokrasi seperti itu, maka saya ikut terbawa di mana partai saat itu yang dikuyo-kuyo, partai saat itu yang benar-benar tidak digendaki oleh pemerintahan Orde Baru adalah PDI pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena di situ ada dua PDI, PDI Suryati dan PDI Megawati. PDI Megawati dengan namanya Promek, dengan simbolnya seperti ini, Promek, Pro Megawati. Dan di Jawa Timur dipimpin oleh almarhum Bapak Insinyur Sucipto, mereka gentol untuk memperjuangkan pro demokrasi secara hukum. Gugatan baik itu di pengadilan kota Surabaya maupun di seluruh Jawa Timur, bahkan di Indonesia, untuk bisa melakukan di mana PDI Promek ini benar-benar yang sah dan legal, yang diakui oleh rakyat, yang didukung oleh rakyat, meskipun tidak didukung oleh pemerintahan. Saya ikut terbawa di sana. Kaum terus berlanjut, tumbanglah yang namanya Orde Baru. Saya ikut demonstrasi, saya ikut turun jalan,
saya ikut orasi dari satu tempat kampus ke tempat kampus yang lainnya, ikut demo ke sana kemari. Akhirnya pada tahun 1989 ya, Soeharto turun tahun berapa? 98. 98 sorry, 98 terbalik saya tadi ngomong. Maka disitulah yang namanya demokrasi timbul, yang namanya demokrasi benar-benar tumbuh secara mandiri. Maka pada saat saya ikut pertama kali berpolitik, saya dicalonkan sebagai Komca, komisaris kecamatan. Komisaris kecamatan di wilayah Kecamatan Sukolilo. Dan pernah terjadi sebelum Orde Baru tumbang, pada saat konsolidasi di tempat rumah saya digerebek sama polisi, rumah saya digerebek sama Babinsa, semua aparat untuk menggagalkan suatu konsolidasi yang dilakukan, yang saya lakukan dan kawan-kawan Prodi Promek. Itu adalah satu peristiwa yang benar-benar sangat miris pada saat-saat kuatnya Orde Baru. Tetapi begitu Orde Baru tumbang, saya feedback kembali, maka saya terpilih sebagai Ketua Komisaris Kecamatan secara sah dan tidak ada yang mengganggu dari pihak-pihak yang dulunya Orde Baru selalu membatalkan pertemuan dan selalu mengganggu apa yang saya lakukan, sekarang enggak. Dan yang menjadi kenangan benar-benar bagi saya terjun dunia politik, meskipun saya sebagai Komisaris Kecamatan pernah menjadi utusan kongres yang ada di Bali, di Padanggala. Kongres pertama PDI yang ada di Bali Padanggala. Saya sebagai utusan, meskipun sebagai Ketua Komisaris Kecamatan. Bersama ada Baktiono, teman saya lama, dan ada teman saya Budi Aryono, Nanang Budi. Mereka bertiga menjadi utusan kongres. Disitulah terus bergulir sampai terjadi dan menjadikan saya sebagai Ketua 1 DPC PDI Perjuangan yang sudah dideklarasikan di Bali pada saat itu, pada saat kongres pertama kali. Maka dengan begitu ada sirkulasi, ada akumulasi di mana pemilu yang harusnya 5 tahun cuma berjalan 2,5 tahun karena tumbangnya Orde Baru. Maka di tahun 99 awal saya benar-benar bisa mencoba untuk mendaftarkan atau memang sebagai peserta pemilu, sebagai caleg di utusan Dapil Kecamatan Wonokromo. Alhamdulillah PDI Perjuangan sebagai pemenang pada saat itu mendapatkan 20 kursi yang ada di DPRD Kota Surabaya sebagai pemenang di tingkat nasional. Nah, disitulah saya mengawali karir saya sebagai seorang politikus yang benar-benar duduk sebagai anggota legislatif. Itu seperti itu. Oke. Jadi sampai berlanjut sebagai anggota legislatif sampai 4 periode di Kota Surabaya dan 1 periode di Provinsi Jawa Timur. 2 periode sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Singkat kata seperti itu Mas Maulana. Luar biasa lah. Artinya kalau tadi kita mendengar pengalaman dari Cak Ji, mulai dari jalanan, tingkat kecamatan, kota, provinsi. Nah, terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya Cak Ji, bagaimana kemudian rasanya setelah menjadi wakil wali kota hari ini dibandingkan menjadi DPRD yang sebelum-sebelumnya? Kalau di DPRD itu kita jelas fungsi kita ada 3 fungsi, legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol. Artinya kita yang membahas secara bareng-bareng secara anggaran, kita yang ngedok, kita yang memparipurnakan, mengesahkan, dan anggaran itu dipergunakan oleh eksekutif, dan kita yang mengawasi penggunaannya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, ada pelanggaran atau tidak, itu kita sebagai legislatif yang mengawasi eksekutif. Tetapi kalau di eksekutif sekarang sebagai wakil wali kota, kita itu sebagai pengguna anggaran, melaksanakan anggaran yang sudah disahkan sama legislatif dan eksekutif, mengimplementasikan penganggaran itu ke masyarakat, tepat guna atau tidak, dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, eksekutornya adalah
eksekutif seperti yang saya lakukan sebagai wakil wali kota sekarang ini. Iya. Oke, Cak Ji. Terus kemudian yang saya ketahui, Cak Ji kan merupakan salah satu, bukan merupakan sih, caleg dengan suara terbanyak di pemilu 2019. Kemudian saya menyimpulkan dari situ bahwasanya Cak Ji ini sangat kuat secara akar rumput, kemudian punya konstituen yang luar biasa gitu. Yang ingin saya tanyakan hal-hal apa yang bisa kemudian menjadikan hasil seperti itu, Cak Ji? Ya, jadi suara terbanyak saya itu bukan cuma pada saat pileg saya mencalonkan diri di provinsi, tapi pada saat dimulainya suara terbanyak pemilu pileg pada saat itu, saya pun di pileg suara saya di antara teman-teman PD Perjuangan selalu saya nomor 1, selalu suara terbanyak. Begitu juga pada saat saya naik di tingkatan provinsi, suara saya paling banyak di antara teman-teman yang ada di provinsi, kecuali itu Dapil Madura, lain lagi. Kalau Dapil Madura kan tahu sendiri ya, seperti itu proses pileknya maupun proses pilkadanya. Tapi kalau di luar itu suara saya paling banyak, 136.000 suara saya. Dan saya merawat untuk konstituen saya selalu konsisten, saya selalu benar-benar terbuka terhadap siapa saja, baik itu orang yang WA saya, telepon saya, selalu saya jawab sendiri, saya selalu terima sendiri teleponnya, dan kalau mereka ke rumah selalu saya temui, mereka ke kantor pun juga kalau saya ada selalu saya temui, ada demo-demo pun saya selalu temui, tidak akan menghindar dari apa yang diminta oleh teman-teman. Yang penting profesional, proporsional, tidak melanggar hukum, dan semua itu bisa akan saya atasi, itu akan saya jalankan. Dari komitmen itulah kita akan menjadi seorang politik, sebagai manusia politik. Nah, manusia politik tentunya kita harus mempunyai ide, gagasan, bukan cuma ide gagasan toh. Kalau ide dan gagasan toh jadi seorang aktivis, kan seperti itu. Tapi kalau kita mempunyai kewenangan, mempunyai suatu kemampuan untuk bisa mengeksekusi, untuk bisa mengimplementasikan, maka kita akan bisa lakukan. Dan tentunya kita juga akan bisa mendengar dan menyerap menjadi aspirasinya warga. Kita seutuhnya menjadi manusia politik yang duduk di eksekutif. Itu seperti itu yang harus kita lakukan. Iya, oke, Cak Ji. Terus kemudian ini kalau kita flashback ke 2019, Cak Ji, bagi saya itu di kontestasi 2019 kemarin kan luar biasa tensinya. Iya. Polarisasi yang terjadi bicara soal politik identitas, Cak Ji. Saya ingin tahu pandangan dari Cak Ji soal politik identitas itu bagaimana sih? Ya, jadi saya merasakan sendiri politik identitas itu berjalan pada saat pemilihan gubernur DKI. Itu benar-benar sangat kental dan itu benar-benar sangat terasa dan sangat terkooptasi kepercayaannya di masyarakat. Karena saya ditugasi oleh partai menjadi tim suksesnya Ahok dan tinggal di Jakarta berbulan-bulan. Saya ditugasi di Jakarta Utara, di daerah sana pun itu sangat kental. Karena di sana politik identitas itu benar-benar sangat terasa sekali. Sangat terasa sekali, di mana warga satu dan warga yang lainnya itu saling tidak tegur sapa karena ada suatu perbedaan itu tadi. Nah, inilah yang menjadikan bahwa jangan sampai politik identitas itu dijadikan suatu momen, dijadikan suatu senjata, dijadikan suatu argumen pembenaran untuk bisa memenangkan suatu konsensus pilkada, pileg maupun pilpres. Cukup yang sudah terulang, jangan sampai ini akan terulang lagi di 2024. Pesan saya seperti itu. Kasihan masyarakat di akar rumput yang tidak tahu menau, mereka ikut-ikutan, akhirnya ikut terpecah belah, akhirnya ikut gontok-gontokan, dan akhirnya mereka merasakan tidak sinergi dengan tetangga satu sama lainnya. Ini yang harus kita hindari mulai sekarang. Iya, sepakat saya jadi soal itu. 2024 tanpa politik identitas. Betul, saya sangat setuju sekali. Dan jangan terulang kembali nanti di tahun yang akan datang.
Terus kemudian kalau bicara 2024 ini nanti kita akan menghadapi bonus demografi, Cak Ji. Langkah-langkah apa yang kemudian dipersiapkan oleh Cak Ji untuk menghadapi kondisi tersebut di 2024? Ya, ini sangat cukup menarik. Yang cukup menarik adalah pilpresnya ya. Kalau pileg itu kan rutinitas 5 tahunan dan calonnya itu ya itu sajalah. Calon baru mungkin juga ada, tapi banyak calon-calon lama, baik itu yang di DPR RI, DPRD provinsi maupun di DPRD tingkat 2. Tetapi untuk pilpresnya ini saya kira cukup menarik karena tidak ada incumbent. Dengan tidak ada incumbent maka muncul generasi-generasi baru, generasi-generasi akan datang, generasi-generasi yang mungkin lahir di tahun era 70-an, ya, mungkin yang agak sudah senior, katakan kalau si Mbak Puan, Pak Ganjar, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Kofifa, ini anggap aja generasi milenial, karena mereka umurnya 24 sampai paling enggak 40 lah, 40 lebih. Tapi kalau Prabowo kan umurnya 50 lebih, ya mereka dikatakan bisa generasi kolonial lah, generasi yang sudah senior. Dengan begitu sangat seru sekali. Dan masyarakat sekarang sudah sangat cerdas dalam memilih, karena segala informasi mereka bisa dapatkan, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui media mainstream, atau mereka juga bisa mengakses berita-berita yang mereka dapatkan dan itu dijadikan suatu pertimbangan. Nah, dengan begitu saya kira mudah-mudahan Pilpres ini berjalan dengan baik, makin banyak calon makin baik. Dan mudah-mudahan semua itu nanti tanpa ada embel-embelnya politik identitas. Itu yang kita harapkan. Masyarakat Indonesia juga akan mengharapkan seperti itu. Oke, Cak Ji. Terus selanjutnya langkah apa yang sudah disiapkan Cak Ji atau yang sudah ada dari Pemkot, kemudian dari partai politik, khususnya untuk ini kita nyambung dari tadi ya, bonus demografi, bicara soal proses kaderisasi ataupun pendidikan politik ke generasi muda, Cak Ji. Ya, kita sampaikan kepada anak-anak milenial, anak-anak zilenial, generasi-generasi yang mungkin di bawah 20 tahun, anak-anak zilenial ini, mereka yang asik dengan dunianya, dunia digitalisasi, dunia media sosial dan macam-macamnya, maka kita memberikan suatu arahan, kita memberikan suatu masukan kepada mereka, bahwa program-program pemerintah kota pun sekarang ini bisa diakses melalui digitalisasi maupun media sosial, supaya mereka tidak harus datang ke kantor pemerintahan. Program-program apa yang harus bisa diakses dan bisa mereka ikuti, dan mereka bisa mengawal, dan mereka bisa ngawasi bila mana ada terjadi penyimpangan mungkin di sekitarnya, penyimpangan di kantor kelurahan, di kecamatan maupun di kantor OPD yang ada di kota Surabaya. Generasi-generasi inilah dengan mereka bisa melaporkan tanpa mereka datang ke sana melalui digitalisasi, melalui media sosial yang diaktifkan oleh pemerintah kota. Dan inilah bentuk kepedulian kita terhadap yang mana mainan anak-anak sekarang ini ya seperti itu, ya kita harus mengikuti seperti itu. Ini sudah sambung dan sudah klop, dan anak-anak milenial maupun anak zilenial sudah bisa enjoy dan bisa mengakses dengan baik. Oke. Nyambung tadi, Cak Ji. Ini kan saya kan belum tahu sih bagaimana kemudian bicara rencana Cak Ji di 2024. Cuman saya akan menanyakan secara umum, bagaimana sih cara Cak Ji menggait pemilih milenial di 2024 besok gitu? Ya, saya sangat menarik. Jadi dengan dunia digitalisasi, sebenarnya itu bukan dunia saya, dunia media sosial itu bukan dunia saya, karena saya sudah ya katakan generasi yang kolonial tadi. Tapi kita harus ikut dengan hal-hal semacam itu. Kita harus mengikuti apa yang menjadi perkembangan zaman, apa yang dimau oleh anak-anak muda, apa yang gampang diakses informasi itu oleh anak-anak zaman sekarang, termasuk anak-anak pemilih yang memang mayoritas nanti itu di 2024. Maka mereka tidak mungkin sudah agak meninggalkan dengan dunia yang konvensional,
dunia konvensional ini ya mereka ya apa ya, modelnya model jadul lah, tidak kekini-kinian. Nah, seperti kemarin pada saat terpilihnya Presiden Filipina yang notabene mereka anak milenial. Mereka ini terpilih tanpa mereka bisa melakukan dan tanpa melakukan suatu apa itu dialog-dialog yang resmi, tapi dengan asiknya mereka menggunakan media sosialnya, mereka bisa mengupload, mengimplementasikan program-program mereka melalui media sosialnya sendiri, melalui akunnya sendiri. Maka dengan begitu saya kira gampang diakses. Nah, sekarang ini seperti kayak kepala-kepala daerah yang kekini-kinian juga seperti itu, kayak Ridwan Kamil, kayak Mbak Puan, kayak Ganjar Pranowo, atau mungkin kalau sampai itu Emil Dardak. Mereka kan dengan asiknya menggunakan media sosialnya dengan kemampuannya, dan tentunya konten-kontennya pun juga harus sinergi dengan kinerja mereka, dengan program-program pemerintahan yang mereka pimpin. Dan mereka mempertanggungjawabkan melalui media sosial, saya kira warga akan lebih paham daripada kita mempertanggungjawabkan yang namanya LPJ kepala daerah ini pada saat mungkin akhir tahun atau awal tahun di depan paripurna, sidang paripurna DPR. Ini kan cuma dilihat segelintir orang. Tapi kalau kita bisa menunjukkan kinerja kita melalui media sosial, itu akan dilihat ratusan ribu orang. Kalau kita anggap di ruang paripurna itu 50 orang anggota dewan dan ada kepala daerah, anggapnya 54, anggapnya 60 orang di gedung. Itu yang melihat cuma itu. Tapi kalau kita yang minim yang lihat katakan 40 ribu orang, itu stadion Tambak Sari penuh. Akan bisa dilihat lebih banyak lagi tanpa kita repot-repot, tanpa kita bisa dan penjelasannya kan sama, dua arah saja. Itu bedanya kita melalui digitalisasi sama kita langsung ketemu sama orang-orang yang harus kita secara aturan memang kita harus mempertanggungjawabkan pada anggota dewan yang ada. Itu seperti itu. Oke, Cak Ji. Ini sudah mau masuk pertanyaan terakhir, Cak Ji. Apa sih titik puncaknya Cak Ji sebagai seorang politisi? Ya, jadi memang sebagai manusia politik kita itu harus benar-benar bisa mengadopsi, bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan apa yang terjadi di masyarakat. Paling tidak kita bisa, kalau ketemu masyarakat, kita bisa mencium bau keringat masyarakat itu, seberapa sengsara mereka itu di wilayahnya, seberapa rakyat itu mengeluh, kita bisa menangkap keluhan itu. Maka sekarang ini sebagai kepala daerah, saya benar-benar sering turun ke bawah, ingin merasakan, ingin melihat, dan ingin mendengar apa yang menjadi gemuruh di masyarakat. Inilah mungkin yang saya sampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sangat bermanfaat dan selalu bermanfaat bagi masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Itu yang menjadi visi atau misi saya sejak menjadi anggota DPR dulu. Oke, Cak Ji. Artinya politik kebermanfaatan. Politik kebermanfaat untuk masyarakat dan rakyat yang ada di wilayah yang kita tempati. Oke. Terus ini pertanyaan pamungkas dari saya, Cak Ji. Apa target Cak Ji di 2024? Saya sebenarnya sih kalau target-target itu karena saya seorang anggota partai, maka apapun yang diperintahkan atau ditunjuk oleh partai atau ditugaskan oleh partai, karena sebagai petugas partai saya siap. Maka dari itu mau ikut di 2024 mendampingi Pak Eri kembali, kita siap.
dan itu sangat bermanfaat karena kita sangat sinergi dengan Wali Kota Pak Erik, di mana kita bisa saling berbagi tugas, dan tugas itu yang langsung menyentuh kepada masyarakat yang ada di bawah. Iya. Ini pertanyaan terakhir Cak Ji dari saya. Apa pesan bagi kami generasi muda dari Cak Ji? Ya, arek-arek Surabaya khususnya dan anak-anak pada umumnya, sebagai generasi muda, generasi milenial maupun zilenial, kalian harus punya mimpi, kalian harus punya cita-cita, kalian harus bekerja keras, jangan menyerah pada kondisi yang ada, jangan menyerah pada suatu kegagalan, jangan menyerah pada suatu keadaan. Maka kalau kalian gampang menyerah, maka impian kalian, cita-cita kalian yang sudah di atas sana akan tidak bisa terlaksana. Tapi kalau kalian akan bisa dan beban mental kalian semua itu kalian anggap ringan dan kalian jalankan secara tulus, maka insya Allah kalian akan bisa menempuh mimpi itu dan cita-cita kalian akan bisa terlampaui. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Cak Ji. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, luar biasa. Daging semua obrolannya. Mungkin itu aja teman-teman, kawan-kawan. Kita sampai jumpa lagi di podcast Milenial Bertanya di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo minum dulu Mas. Tuh.